kalau di daerah Gunung Ungaran, ya, di daerah kami ini di Kabupaten Semarang, itu banyak tumbuh-tumbuhan maupun batu-batuan kuno, ya, yang terbukti candi misalkan. Candi Gedong Songo itu adalah peninggalan zaman Kalingga. Kalingga. Ya. Zaman Kalingga itu dengan tokohnya yaitu Ratu Sima. Ratu Sima, Ratu Harimau. Bicara soal Ratu Sima, generasi berikutnya lalu muncullah Sanjaya. Sanjaya. Nah, Sanjaya itu ada hubungannya dengan candi yang ada, reruntuhan candi sekarang yang ada di Salatiga. Ya, sampai sekarang. Dan di situ daerah Sanjaya itu ternyata penuh dengan air, ya, ya, ada sumber air yang dimanfaatkan tidak hanya masyarakat Kabupaten Semarang, tapi sampai ke Semarang, ya. Nah, disitulah karena di situ juga candi, ya, peninggalan leluhur, apalagi peninggalan Sanjaya. Saudara saya itu juga ada yang di sekitar Sanjoyo situ. Ketika saya ke sana, ternyata saya juga mendapatkan pusaka peninggalan Sanjaya. Pusaka peninggalan Sanjaya. Ya. Bisa diketahui itu dari peninggalan Sanjaya dari mana? Nah, setelah saya dewasa dan saya bertemu dengan saudara-saudara ini yang mempelajari tentang besi, ciri khasnya, dan garap, ya, ternyata oh ini besi dan ciri khas zaman Pajajaran, misalkan. Pajajaran. Ya. Ada lagi pusaka yang sebelum Pajajaran ada ditemukan di Semarang Kabupaten ini? Semarang. Itu bisa tahu terdeteksi bahwa itu peninggalan Pajajaran dari apa? Ya, sekali lagi dari bentuk fisiknya dan bahannya, besinya. Ya, maksudnya gini Om. Kok bisa yakin bentuk fisik itu dari Pajajaran? Apakah sebelumnya pernah mempelajari? Iya. Tentang bentuk fisik atau besi itu atau ada aura apa mungkin? Ya. Apa kok bisa tahu gitu? Ya, dasarnya betul. apa Ya. itu yang jadi? Di samping fisik juga sekali lagi ada aura tertentu yang kita rasakan. Itu mungkin oke lah, masuk akal. Suatu contoh ini. Dalam dunia tosanaji atau keris atau benda-benda pusaka itu ada namanya tangguh, yaitu era. Ya, tangguh. Besi era Pajajaran, era sebelum Pajajaran, era Singosari, Majapahit, itu ada ciri khas besinya. Ciri khas sendiri-sendiri. Dan ada setiap era punya ego masing-masing. Kalau era Pajajaran, garapnya modelnya harus begini. Ciri khas sendiri. Ciri khas lah. Kalau era Cirebon harus begini. Maksudnya gayanya pakemnya bukan harus, tapi stylenya biasanya begini. Kalau era Mataram biasanya stylenya begini. Lah ini era sangat wah. Ya. Kalau dilihat ujungnya ini persis kujang. Kujang, ya? Betul. Tapi ukuran kujang sepanjang ini saya rasa kok baru saya lihat seperti ini, ya. Dan ini betul diketemukan di daerah Senjoyo, Sanjaya. Di Jawa sini, di Semarang ini. Iya. Berarti apa? Kerajaan Sanjaya dulu memang nyatu dengan Jawa. Terbukti dari adanya Kalingga juga. Perlu diketahui saudara-saudara saya yang ada di Pasundan bahwa kita sebetulnya adalah satu darah. Betul. Maka saya ketika ketemu, saya berkata, beruntung saya ketemu dengan saudara saya, kan gitu? Betul. Ya, ini mudah-mudahan ini sebagai simbol pemersatu Nusantara. Amin. Monggo pegang aja. Gak apa-apa ya, Mbak? Gak apa-apa. Dengan besi sebesar itu harusnya kan berat, tapi itu ringan. Oh iya, betul. Karena teknik penempaannya betul-betul matang dan sudah karbonnya banyak yang hilang, dibuang maksudnya karbonnya. Ringan kan? Ini jenisnya apa, Om? Keris atau kujang? Ya begini, itu bentuknya tombak
Sebetulnya itu hanya untuk dikeluarkan untuk upacara. Upacara tertentu. Ya, masalahnya kalau dilihat dari senjata tajam, mana tajam-tajamnya nih, gitu kan? Ya, bukan. Itu sebagai simbol saja. Dan itu ketika ada upacara-upacara raja beranjang sana, selalu didampingi dengan pusaka ini. Sebagai tombak di bawah, sebagai pendamping, pengiring. Iya. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu contoh pusaka peninggalan kerajaan era-era sebelumnya. Namanya apa nih, Om? Itu udah ada namanya belum? Ya. Atau Om ngasih nama? Enggak ya? Enggak boleh. Oh, emang? Ya, itu bisa dikatakan kujang naga. Karena bentuknya seperti naga. Seperti naga. Ada lagi kujang badak, kujang kodok, ya, ada kujang burung, ya. Ya. Nah, kujang jago, ada kujang wayang. Oke. Pemirsa YouTube, arti daripada ini salah satu peninggalan di zaman eranya Sanjaya. Ya. Sudah dilihat dari dasar ataupun dari pembuktian-buktian yang lainnya. Ti Dumasarna tos katawis ya peninggalan kerajaan Sanjaya. Hartosna daerah Jawa kapungkur nyatu jadi hiji. Ya. Satu lagi nih, saya mau ada yang tanya. Ini kan kita nih ngobrolan konten untuk konten nih. Ya. Untuk konten di channel YouTube kami di Sanggar Mekar Asih Picture. Nanti linknya juga akan saya share. Kita bantu-bantu untuk subscribe, kemudian komen, like, dan sharekan juga. Karena saya sering memahami atau sering melihat contoh-contoh konten yang lain dalam salah artian daripada nilai pusaka, bentuk makna pusaka itu sendiri udah disalah artikan. Bahkan sejarah sendiri udah disalah artikan, sudah didramatisir, yang ujung-ujungnya adanya pembodohan publik. Betul. Salah satu contoh gini, Caangon atau budak Angon. Itu ada sampai orang yang menganggap bahwa Caangon dan budak Angon adalah dirinya sendiri. Ada yang seperti itu. Itu kan sudah terdoktrin dengan hal yang lain. Kemudian tentang pusaka. Tentang pusaka kebetulan kalau di Pasundan itu masih ada namanya mahkota Binokasih. Sang Hyang Pake itu bentuknya, wujudnya ada di Museum Prabu Gesan Ulun di Sumedang. Ya, Sumedang Larang. Artinya itu peninggalan terakhir kerajaan Pasundan itu di Sumedang. Dan itu diamanatkan untuk dipiara, untuk disimpan. Siapa apa mahkota Binokasih ini itu juga sama mengandung simbol. Binokasih itu sendiri apa, kemudian cuman itu kan cuma simbol. Nah, diawali mulai dipakai, dikenakan itu pada waktu zaman kerajaan Pajajaran sebelumnya setelah Galuh, yaitu Prabu Wastu Kencana sampai ke Sri Baduga Maharaja, sampai nyusun sampai habis, akhirnya disimpan di Sumedang Larang di museum abad 15. Nah, di saat kita betul-betul menggali sejarah itu dari sang empunya atau dari narasumber yang berkaitan langsung dengan nilai sejarah itu adalah salah satu putra mahkota atau Radia Anom Keraton Sumedang Larang. Nah, disitulah akhirnya ada juga yang membuat konten bahwa yang sudah mendramatisir sejarah itu sendiri, menghancurkan sejarah itu sendiri. Contoh, Binokasih yang ada di museum itu hanya wujudnya aja. Sementara mahkota Binokasih yang satu paket dengan jubahnya itu sudah ada secara gaib di saya. Karena sayalah sang regenerasi atau generasi ke-10 dari Prabu Siliwangi. Dan itu sukses sekali dengan pembodohan publik seperti itu. Nah, menurut Om Tikno atau menurut mas-mas yang lain, Mas Jolang dan Mas Anggoro, ada juga yang konten yang meng-up barang-barang benda pusaka itu contoh di Sunda. Nah, di Jawa pun sama. Yang namanya keris asli. Nah, ini kan dunia perkerisan nih. Iya. Keris asli itu keris yang keluar lafaz Arab. Itu menurut wong Jawa yang ngomongnya. Saya mengakukan dirinya tokoh budaya Jawa. Jadi, nah itu dia. Ini dulu, saya jelasin dulu. Jadi dia udah menjelaskan bahwa keris yang sebetulnya itu
ada di saya. Di goib. Pertama kali Empu Gandring katanya membuat keris di zaman Ken Arok udah ada di saya secara goib. Sama dengan itu. Jadi dengan konten yang sama seperti itu. Nah, karena keris yang asli itu yang berlafadzkan Arab. Sementara pada waktu itu kan belum ada. Belum ada. Arab. Maaf. Nah, secara logika, silakan. Monggo, Mas Jilang. Jadi pakarnya keris ini. Jadi gini, banyak pihak-pihak tertentu, baik itu dari orang kita di dalam atau orang luar, itu sebetulnya ingin melintir, mengkaburkan dan bisa menghancurkan sejarah itu sendiri, termasuk seperti macam kayak keris itu sendiri. Keris itu sifatnya ada jinnya atau sebagainya itu sebetulnya adalah pendapat yang keliru. Kita bicara masalah suatu benda itu pasti ada energinya, atau yang dinamakan dalam hukum mekanik energi itu ada sendiri. Nah, ya batu sendiri kan juga ada atom, ada proton, itu juga kalau kita kan ada diam tapi adalah gerak, seperti Einstein yang dikatakan seperti itu. Nah, jadi kalau bicara masalah budaya di Jawa Barat khususnya, kalau kita kembali kepada kemarin itu pernah ditemukan piramid di Gunung Padang. Nah, dahulu sebelum ditemukan piramid Gunung Padang adalah piramid yang tertua adalah di Giza, Mesir. Ternyata setelah dites karbon, justru lebih tua 5.000 tahun sebelum di Mesir. Nah, kalau pendapat saya pribadi, jangan sampai generasi muda kita itu nanti lupa dengan falsafah atau pedoman hidup leluhur kita yang sangat-sangat mulia. Adilung. Iya toh? Dan ajaran-ajaran leluhur kita sangat tidak bertentangan dengan agama apapun. Kembali lagi dengan omongan saya tadi sebelumnya, yaitu prinsip kerja tanpa pamrih, kita nanti akan terlepas dari rasa khawatir dan rasa cemas. Sebetulnya itu kan zaman sekarang itu kan penyakit itu dari dulu sampai sekarang itu kan hanya isinya khawatir, cemas, udah menimbulkan rasa susah, gitu. Karena kekhawatirannya begitu besar. Lah, untuk mengikis rasa khawatir itu salah satunya dengan nasihat-nasihat para leluhur kita. Terus berkaitan dengan budaya itu, kalau menurut saya satu-satunya yang orisinil dari negeri kita Nusantara yaitu keris. Yang salah satunya yang sudah diakui oleh UNESCO. Iya toh? Sekarang coba segala sesuatu yang kita pakai mungkin semuanya sudah impor kok. Ini mungkin kita impor, ini kita impor, semuanya impor. Import. Tinggal ini yang orisinil Indonesia, buatan Indonesia, buatan tinggalan nenek moyang kita. Tinggal ini yang orisinil. Kalau semuanya impor, kita semuanya sudah, ya pola pikir kita semuanya sudah seperti pola pikir asing semua. Terus yang mau mempertahankan budaya kita dan keorisinilan karya nenek moyang kita, siapa lagi ya bukan kita? Ya betul, makanya saya bilang tadi ada satu bentuk pertanyaan seperti itu. Sementara sejarah yang asli mengangkat sejarah yang sebetulnya dipelintirkan dengan hal-hal yang konten-konten yang menurut saya itu pembodohan publik, ya kan? Mendapatkan ini dari ini, wangsit ini, mendapatkan itu dari wangsit ini, dan sekarang sudah wangsit itu sudah menunjuk saya sampai karena saya ke generasi kesekian kalinya. Sementara ribuan netizen mengiyakan, meng-like, itu kan pembodohan. Sementara kita, maksudnya ini untuk edukasi juga buat para pemirsa. Saya bisa berkunjung ke sini, ketemu tokoh budayawan, Om Sutikno, ketemu Mas Anggoro, ketemu Mas Jolang yang bergelut di bidang perkerisan dengan nilai budaya. Itu kan satu bentuk pemaparan yang harus era-era anak-anak zaman sekarang tuh tahu tentang budaya itu sendiri.
TV, apapun juga media lain udah jarang menge-sharekan atau menyampaikan edukasi ini. Hanya di konten ini, sementara di konten ini masuk lagi konten yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah itu yang saya prihatinkan. Jadi info yang sebetulnya dipelintirkan malah info yang didramatisir yang sekarang ini itu yang ada sekarang di dunia permedsosan. Nah budaya tersebut tadi yang sudah disampaikan Bobo Sutikno, yaitu ya di lambang negara kita tadi, yang dicengkram oleh burung Garuda kita, yaitu simbol negara kita, burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan budaya salah satunya yang saya gemari yaitu budaya perkerisan, semoga bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Yang sekarang ini sudah mulai terpecah belah. Mulai luntur. Itu secara umum, tapi secara hakikatnya mudah-mudahan dengan budaya ini sebagai alat pemersatu dengan Sang Maha Pencipta. Itu yang lebih penting. Oke. Om Sutikno, tidak terasa obrolan kita ini sudah melebar, tapi artinya kita sudah bisa memetik benang merah daripada obrolan ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadikan bahan tuntunan buat para pemirsa, jadikan pedoman hidup juga. Diambil benang merahnya, diambil hikmahnya. Mas Jolang juga terima kasih banyak atas obrolannya, Mas Anggoro. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Sebelum acara ini ditutup, karena tema pembicaraan ini adalah Budak Angon. Simbol Budak Angon itu apa sebetulnya? Yang ditandai Cah Angon itu apa? Apakah Cah Angon itu tunggu bedil, bawa senapan? Tidak. Ternyata membawa tongkat. Membawa tongkat. Betul. Nah, kali ini karena tadi saya sudah ngomong, sejak kecil saya mengumpulkan ranting-ranting atau kayu-kayu yang unik, maka sudah saya koleksi juga bertahun-tahun. Tongkat itu bertahun-tahun karena itu tongkat buatan atau memang dari ranting? Dari ranting, asli, alami. Ya, meskipun saya benahi dan saya percantik, contohnya seperti ini. Ini alami. Asli ranting ya Om ya? Karena ini saya dapat dia tumbuh terjepit antara batu. Dia tumbuh, di sini ada batu besar, otomatis dia menuju ke arah matahari. Ini tidak saya bengkokkan loh. Asli ini Maka kayu-kayu inilah yang dikatakan kayu aeng, istilah Jawanya. Aeng itu aneh. Nah, tentunya ini juga tumbuh di tempat lemah sangar. Lemah sangar itu tanah yang wingit. Angkar ya. Saya hanya mau menambahkan sedikit saja untuk pemirsa bahwa biasanya keris-keris tangguh Pajajaran atau tangguh tanah Sunda itu doa yang dihembuskan di keris itu atau doa yang tersirat di dalam keris itu biasanya doa-doa untuk kesejahteraan, kedamaian. Syukuran. Dan saya sendiri pribadi pecinta keris-keris tangguh Pajajaran. Ya, karena kalau saya boleh menyikapi, menambahkan juga, karena itulah di cerita Wangsit Siliwangi itu ada yang namanya falsafah hidup menurut Prabu Siliwangi, yaitu silih asih, silih asah, silih asuh. Jadi asih, asah, asuh. Tritangtu, konsep Sundaan itu Tritangtu. Gitu kan. Jadi sifat kasih. Itulah sifat Budak Angon. Harus memiliki sifat itu. Betul. Dan ditandai dengan apa? Dengan tongkat ternyata. Bisanya dari tongkat itu gimana Om? Ini saya mendapatkan nemu juga. Dapat di Gunung Ungaran. Gunung Ungaran itu salah satunya Gunung Purba, yang penuh dengan misteri dan sejarah masa lampau luar biasa. Dan ini sekali lagi kalau panjenengan berkenan sebagai hadiah tali seduluran, persaudaraan. Ini buat saya nih Om. Ya. Terima kasih banyak Om. Aduh. Dan ini bisa untuk shooting. Enggak, kemarin ini kan ini saya kan
ini percis banget. Saya kan gini Om, saya sempat mimpi sebelum bikin film Budak Angon ini, dan di mimpi itu wujud tongkatnya seperti ini. Dan saya waktu mempersiapkan syuting film Budak Angon sangat kewalahan. Orang art pun divisi artistik tidak bisa menyiapkan ini, tidak bisa. Akhirnya saya dengan pihak produser pesan ke tukang rotan, yang rotan itu, jadi rotan. Yang saya mau sebetulnya pengennya seperti ini, karena saya yang bikin skenarionya. Itu sebagian ide ceritanya saya ambil dari mimpi saya. Dan ini bukan mimpi mujizat saya yang saya dapatkan. Luar biasa. Seperti ini. Aduh, hatur nuhun. Terima kasih banyak Om. Ini akan saya jadikan kenang-kenangan. Siapa tahu film Budak Angon juga bisa jadi berkat. Dan nanti bisa nyambung ke episode berikutnya. Ini properti ini asli. Untuk tuntunan generasi yang akan datang. Amin. Tapi artinya ini buat simbol kami. Betul. Sesama umat. Gitu, untuk umat manusia harus tahu ini semua. Betul, ini unik. Oke, terima kasih banyak pokoknya. Dan pemirsa YouTube, tidak terasa jumpa kita jalan-jalan kami ke daerah Jawa Tengah sampai saya bisa diketemukan dengan beliau ini, tokoh budayawan yang sangat luar biasa beserta para kancanya. Ini membuat satu bentuk tari silaturahmi. Siapa tahu nanti ke depannya kita juga, atau misalkan mas-masnya ataupun Pak Sutikno mau ke Jawa Barat, ke Bandung, mampir, ya kan gitu. Nah, bisa dijadikan sumber inspirasi juga. Saya jadinya terbukakan juga. Jujur secara pribadi saya baru tahu ternyata betul-betul ya keris itu ada sesuatu yang benar-benar dipelajari. Gitu kan, saya tadinya nggak kesana yang namanya pusaka, udah deh pusaka gitu loh, nggak ada sampai mempelajari seperti ini. Tapi akhirnya saya jadi tahu. Mudah-mudahan pemirsa juga tahu dengan ini semua dan menjadikan ilmu. Oke, baik pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, tanpa terasa perjumpaan kami di obrolan jalan-jalan ke Jawa Tengah ini saya cukupkan sampai di sini, dan nanti kita ketemu lagi di video atau konten kami berikutnya. Sampurasun. Rahayu. Rahayu. Salam budaya. Salam budaya.